Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan berbicara mengenai corporate social responsibility. Di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai corporate social responsibility. Antara opportunity atau peluang dengan pengorbanan sumber daya bagi perusahaan. Mengenai social responsibility, menjadi kenyataan bahwa keberadaan perusahaan di lingkungan masyarakat hampir pasti membawa dampak negatif meskipun memiliki kemanfaatan untuk kesejahteraan dan pembangunan. Beberapa kasus berskala nasional dan internasional seperti global warming, pencemaran, radiasi, serta munculnya berbagai penyakit mematikan akibat infeksi bahan kimia dari industrialisasi adalah sederetan ekses negatif externalities industrialisasi. Mencermati sisi negatif industrialisasi tersebut tidak adil manakala masyarakat harus menanggung beban sosial. Mengingat masyarakat adalah pihak yang tidak memperoleh kontraprestasi langsung dari industrialisasi, terutama masyarakat garis bawah atau grassroots, yang secara modal dan kesempatan tidak memiliki akses terhadap apa yang ada pada industrialisasi. Justru mereka yang harus menanggung dampak sosial dan lingkungan akibat adanya industrialisasi. Sebagai contoh, berbagai penyakit yang dirasakan oleh masyarakat ada di Teluk Buyat di Sulawesi akibat limbah PT Newmont, banjir di daerah eksploitasi kayu di Kalimantan, banjir di ibu kota Jakarta, kasus sampah Bojong Jawa Barat, korban Lapindo Brantas di Sidoarjo Jawa Timur, dan sederetan dampak lingkungan lain adalah fakta empiris kerugian sosial yang harus diderita oleh masyarakat akibat industrialisasi. Untuk itu, meminjam kata keadilan sebagaimana yang dinyatakan oleh Aristoteles, perusahaan harus menanggung berbagai persoalan dampak industrialisasi karena mereka adalah pihak yang menikmati dan memperoleh keuntungan besar dari hiruk-pikuknya industri. Gema corporate social responsibility nampaknya dapat dijadikan satu dari sekian alternatif yang patut dikembangkan untuk membagi arah tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai persoalan mendasar isu-isu sosial dan lingkungan. Social responsibility dapat dijadikan strategi keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta wahana untuk menjaga dan melakukan upaya-upaya preventif dan represif terhadap kemungkinan munculnya ekses negatif industrialisasi. Tanggung jawab atau social responsibility merupakan pelebaran tanggung jawab perusahaan sampai lingkungan baik secara fisik maupun psikis. Hal itu dapat dilakukan dengan berinvestasi pada sektor-sektor ramah lingkungan, menjaga keseimbangan eksploitasi, pengolahan limbah atau daur ulang limbah, menaikkan pengeluaran sosial atau biaya sosial, serta cara lain guna menjaga keseimbangan lingkungan dan sejenisnya. Biaya-biaya tersebut dimasukkan untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan perusahaan dengan harapan masyarakat dan lingkungan. Lord Holmes and Richard Watts tahun 2006 mendefinisikan corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce.
workforce and their family as well as of the local community and society at large. Menurut Lord Holmes and Richard Watts, hal itu mengandung makna yang mendalam bahwa tanggung jawab sosial merupakan komitmen berkelanjutan para pelaku bisnis untuk memegang teguh pada etika bisnis dalam beroperasi, memberi kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, serta berusaha mendukung peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi para pekerja, termasuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat sekitar. Melihat esensi tanggung jawab sosial tersebut, sesungguhnya memiliki urgensi mendasar mewujudkan kondisi bisnis dalam eksploitasi secara seimbang dan menjaga komitmen untuk secara preventif dan represif dampak negatif dari eksistensi perusahaan. Reinhard Kasali menyatakan bahwa tanggung jawab sosial memiliki muatan strategis dalam mendukung konstruksi strategi perusahaan guna mewujudkan keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Lebih lanjut dinyatakan, kegiatan social responsibility dapat dikemas mewarnai berbagai bentuk kepedulian terhadap stakeholder dalam promosi, yang mana hal itu cukup mematahkan konstruksi strategi perusahaan yang ada selama ini. Social responsibility atau tanggung jawab sosial memiliki peran sosial dan perhatian terhadap lingkungan dan pembangunan di masa mendatang. Hal itu sejalan dengan pendapat dari Friedman dan Jaggi tahun 1974 yang menyatakan bahwa perusahaan perlu melakukan keterbukaan atas aktivitas sosial yang telah dilakukan. Aktivitas sosial perusahaan memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan legitimasi stakeholder terhadap perusahaan, termasuk market force dan konsumen jangka panjang. Hasil penelitian Nur Hadi tahun 2009 menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan memiliki kandungan dan konsekuensi baik secara sosial atau social consequence maupun secara ekonomi atau economic consequence. Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas tanggung jawab dengan penuh keseriusan dan didukung oleh strategi implementasi yang tepat memiliki manfaat seperti mengurangi legitimasi masyarakat, apresiasi masyarakat, meningkatkan nilai bagi masyarakat, mengurangi komplain masyarakat, membantu permasalahan persoalan yang dihadapi masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi maupun kesehatan. Di samping itu, tingkat tanggung jawab sosial perusahaan ternyata juga memiliki dampak terhadap peningkatan kinerja ekonomi perusahaan, seperti meningkatkan penjualan, legitimasi pasar, meningkatkan apresiasi investor di pasar modal, meningkatkan nilai bagi kesejahteraan pemilik dan sejenisnya. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa tanggung jawab sosial dengan berbagai aktivitas turunannya tidak hanya dipandang sebagai biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan atau social cost, melainkan juga merupakan investasi bagi perusahaan dalam rangka mendukung keunggulan perusahaan di mata stakeholder. Persimpangan social responsibility adalah antara opportunity dengan cost perusahaan. Trade-off cost and benefit merupakan core atau nilai pertimbangan kebijakan perusahaan dalam banyak hal, tak terkecuali kebijakan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Meskipun hal itu jika dirunut secara etika bisnis merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Prinsip operasional tersebut atau trade-off cost and benefit tumbuh dan berkembang secara filosofis pada diri perusahaan, bahkan menjadi parameter keputusan tindakan yang diambil karena perusahaan menggunakan kerangka operasi berbasis filsafat kapitalis materialis. Ukuran eksistensi dan keberhasilan lebih ditunjukkan dengan ketercapaian materialis mekanistik yang measurable. Dengan demikian, dimensi transidental, kebajikan, dan kegiatan sosial justru dianggap sebagai pengorbanan yang akan mengurangi tingkat kesejahteraan para pemilik atau investor.
Bersinggungan dengan karakter dasar orientasi perusahaan sebagaimana dinyatakan tersebut di atas, trade of cost and benefit, tanggung jawab sosial perusahaan atau social responsibility yang di dalamnya merupakan jabaran dan implementasi kegiatan sosial yang terkadang kurang memiliki koherensi dan mendukung pencapaian kinerja operasional perusahaan secara ekonomi dianggap sebagai pemborosan. Sehingga perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial atau social responsibility hanya sebatas lip service atau hanya sekedar pemerah bibir atau pemanis bibir saja, dan memenuhi standar minimal dan memenuhinya dengan standar yang minimal dalam artian hanya sekedar memenuhi aturan yang menganjurkannya. Choi et al. Tahun 1993 menyatakan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan perusahaan dalam melaksanakan praktik tanggung jawab sosial, seperti yang pertama, konteks lingkungan, yang kedua, deregulasi pasar modal, yang ketiga, faktor non-finansial, 4, respon perusahaan terhadap praktik yang dilakukan, yang kelima, peran kebijakan pemerintah, dan yang keenam, perkembangan masyarakat. Hal itu sejalan dengan pendapat Harahap, Sofyan, dan Safri yang mengatakan bahwa berbagai alasan yang mendasari perusahaan melakukan tanggung jawab sosial, antara lain 1, keterlibatan sosial perusahaan terhadap masyarakat dalam memenuhi panggilan bahwa dirinya memiliki kepekaan terhadap masalah sosial di tengah masyarakat. Yang kedua, meningkatkan nama baik perusahaan, simpati masyarakat, karyawan, dan investor sehingga berharap feedback secara ekonomi. Yang ketiga, menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan respon positif norma dan nilai masyarakat. Yang kelima, sesuai dengan kehendak investor. Yang keenam, membantu program pemerintah seperti konservasi, pelestarian budaya, peningkatan pendidikan, lapangan kerja, dan lain sebagainya. Berbagai aktivitas tersebut bertujuan untuk memenuhi standar minimal didasarkan motif perusahaan. Nur Hadi menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial di samping mengandung kemanfaatan bagi perusahaan juga mengandung risiko seperti kandungan biaya sosial yang relatif besar, sering kontradiksi dengan kepentingan shareholder, serta mengganggu profitabilitas perusahaan. Harahap, Sofyan, Safri menyatakan sejalan dengan kaidah trade-off antara cost and benefit atau antara biaya dan keuntungan. Di samping faktor pendorong, perusahaan juga mempertimbangkan berbagai faktor risiko dalam melakukan tanggung jawab sosial seperti 1, menimbulkan pemborosan, 2, memungkinkan keterlibatan perusahaan terhadap permainan kekuasaan atau politik berlebihan yang pada dasarnya bukan areanya. Yang ketiga, menimbulkan lingkungan bisnis yang monolitik dan pluralistik. Yang keempat, mengganggu profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Dan yang kelima adalah keterlibatan sosial yang luas cakupannya, yang memerlukan tenaga ahli yang belum tentu dimiliki oleh perusahaan. Berangkat dari pemetaan motivasi yang terkandung dalam upaya ketersediaan perusahaan melakukan cakupan tingkat tanggung jawab sosial berikut, upaya keterbukaan lewat pengungkapan sosial atau social disclosure tersebut nampak terdapat 2 paradigma pendekatan yang digunakan perusahaan. Pendekatan pertama adalah ketersediaan melakukan peningkatan kinerja sosial berikut pengungkapannya adalah didasarkan pendekatan motif atau motive approach. Sedangkan pendekatan kedua adalah pendekatan sistem atau system approach. Motive approach berarti praktik tanggung jawab sosial dan pengungkapan didasarkan motif tertentu pada perusahaan, baik secara sosial atau social motif maupun ekonomi atau economic motif. Motive approach menumbuhkan praktik tanggung jawab sosial atau social responsibility menjadi volunteer sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan perusahaan.
Umumnya perusahaan melakukan praktik tanggung jawab atau social responsibility dan pengungkapan sosial atau social disclosure didasarkan pendekatan ini. Riset yang telah membuktikan paradigma ini adalah para periset yang telah membuktikan paradigma ini adalah Belkawi dan Karpik tahun 1989, kemudian Bowman dan Hare tahun 1975, Ullman tahun 1985, Strand tahun 1983 yang menunjukkan bahwa terkait langsung dan positif antara kinerja keuangan dengan social disclosure serta terdapat keterkaitan antara kinerja sosial dengan pengungkapan sosial. Pendekatan sistem maksudnya bahwa perusahaan melakukan pengeluaran sosial termasuk pengungkapannya muncul sebagai akibat adanya tuntutan dan pengondisian suatu sistem yang ada. Sistem ini dapat berupa aturan dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang memiliki dampak tertentu jika tidak dipatuhi, baik yang tumbuh dari penetapan manajemen yang merupakan translasi code of conduct, visi dan misi perusahaan, serta strategi perusahaan yang ternormakan, maupun peraturan yang timbul atau muncul dari pihak luar seperti pemerintah, misalkan UU nomor 40 tahun 2007 dan Kepmen Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP garis 04 garis miring MBU garis miring 2007, standar peraturan pasar modal, SAK, adat istiadat masyarakat maupun konvensi, sehingga pelanggaran terhadap pelaksanaan kinerja sosial dan pengungkapan sosial akan berimplikasi tertentu terhadap perusahaan. Demikian untuk perkuliahan pagi ini di bab pendahuluan, yaitu mengenai social responsibility antara opportunity atau pengorbanan sumber daya bagi perusahaan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.